Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya hormati para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis taklim salat seluruh gabungan sekecamatan Pancoran dan sekitarnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 13 Safar 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 September 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, pengurus masjid dan teman-teman lainnya yang berusaha menyediakan segala macam fasilitas sehingga kita bisa ngaji, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut bacaan kitab Tahririyat As-Salimah di halaman 62. Halatu ufu'in najasati firman. Halat ini banyak hal-hal, bukan hanya satu. Hal-hal, keadaan-keadaan. Ufu'in najasah artinya terjatuhnya najis, terkenanya najis pada air. Jadi air suci menyucikan, kemudian kemasukan najis, kejatuhan najis, kemasukan najis. Nah ini ada beberapa hal. Ada beberapa hal. Yaitu yang pertama, ilakan al-ma'u qalilan. Kalau air yang kejatuhan kecampuran najis itu qalil. Jadi qalil itu dunal qulatain. Artinya kurang dari 2 bulan. Kalau air yang terkena najis itu kurang dari 2 bulan. Nah, kemarin udah dibilangin nanti ada 2 bulan berapa. Airnya kurang dari 2 bulan terkena najis, maka otomatis ya tanajasu mutlaqan. Maka semua air itu najis mutlaqan. Arti mutlaqan baik airnya berubah dengan sebab kena najis, baik berubah warnanya, rasanya, baunya, ataupun tidak berubah, itu arti mutlaqan. Maka air itu menjadi najis. Yang tadinya air menjadi air yang najis mutlaqan secara umum. Apa secara umum? Baik air itu berubah atau tidak berubah, maka air menjadi najis. Kalau airnya kurang dari 2 bimujarrati ufu'in najasah sendiri. Arti bimujarrati, arti bimujarrati serentak, mata-mata jatuhnya, campurnya air ke dalam najis ke dalam air ini. Ini mau mengartiin mutlaqan. Nah, apa artinya secara umum? Artinya ya, ketika najis itu tercampur dengan air itu secara ya, otomatis lah ya, air itu menjadi najis. Wa illam yatabayyar, itu mutlaqan. Walaupun air itu enggak berubah. Kan ada 3 nih. Perubahan ada 3, ada rasa, ada bau, ada warna. Nah itu yang pertama. Yang kedua, hal yang kedua, keadaan yang kedua, idza kana ma'u katsiran. Kalau air yang terkena najis itu banyak. Kalau tadi sedikit kurang dari 2 bulan, ya kalau banyak otomatis apa? 2 bulan atau lebih dari 2. Nah kalau lebih dari 2 bulan tidak otomatis itu najis, tapi dilihat dulu. Nah ini bedanya antara air yang kurang dari 2 bulan dengan air yang lebih dari 2 bulan. Kalau lebih atau 2 bulan atau lebih,
fala yatanajas, artinya belum tentu najis. Illa kecuali tidak tawayaro, apabila apa air itu berubah, ya, berubah warnanya atau berubah rasanya atau berubah baunya. Ya, kalau berubah dengan sebab najis tadi maka baru najis. Kalau tidak berubah nggak najis. Ya. Kalau terkena airnya itu banyak. Walau tawayuran yasiran. Kalau berubah najis, kalau tidak berubah nggak najis, walaupun berubahnya sedikit, ya, walaupun berubahnya apa? Sedikit. Nah, baik itulah tadi kan judulnya keadaan-keadaan air yang terkena najis. Ada berapa? Ada 2. Ya, kalau airnya kurang dari 20 langsung menjadi najis. Kalau air yang 20 lebih dari 20 dilihat dulu. Kalau berubah najis, kalau tidak berubah enggak najis. Walaupun berubahnya sedikit. Baik, sekarang kita ingin tahu kadar 20 itu berapa ini? Wakulatan rubatan al-jarrotanil al-timatan. Ya, ada 20 rubatan, ada 20 syara'an. 20 rubatan. Nah, kullah ini kan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab 20 itu apa? Jarrotanil al-timatan. Artinya 2 tempat air. Ya, jadi jarro itu tempat air 1. Kalau 2 jarrotan, 2 tempat air yang besar. Ini menurut bahasa, menurut orang Arab 20 itu apa? Air itu ya memenuhi 2 tempat air yang besar. Nah itu menurut bahasa. Namun yang kita maksud di sini bukan lugatan, syar'an. 20 menurut aturan syariat. Nah apa itu 20? Mawazuh, ya, yang ukurannya itu, meterannya itu 500 liter Baghdadi. 500 liter Baghdadi artinya bangsa Irak, bangsa Baghdad. Ini nggak penting. Buat apa kita mau mengetahui Baghdad? Kita tinggal di sono. Ini penting. Ini penting. Ya. Cuman karena ini buku gitu, ya udah banyak gitu. Nggak penting bagi kita. 500 liter orang Irak. Gitu. Nama kita di sini, kecuali kita orang Irak pun. Kan ukuran liter sono lain dengan ukuran liter sini. Atau 560 meter krim orang Yaman. Di Yaman itu ada namanya kampung krim. Nah, itu orang Yaman. Nah, kenapa ini Yaman? Karena yang bikin orang Yaman. Nah, yang orang sini ya menurut ukuran letter ini. Gitu. Karena ini buku kan yang ada orang Kono, ya, orang Yaman. Kalau di Yaman 565, kan berarti tiap-tiap negara ya, letternya ya beda-beda. Ini nggak penting juga. Wabil maqayisil hadisah. Nah ini yang ini dan nah, kalau untuk letteran yang berlaku untuk internasional. Nah ini kan kalau internasional kan berarti 1 letter itu berapa mili loh? 1000 mili kan, di mana juga sama itu. Ya. 1 letter berarti 1000 mili. Nah ini dah. Yang internasional di mana juga berlaku ini. 1 letter 1000 mili. Nah kalau 20 itu berapa letter yang menurut ukuran internasional? 217. Nah, jadi kalau ini saya punya tempat air, kolam lah, ada kolam, ada toren, ya, yang muatnya berapa? 217 liter. Berarti udah betul 12. Kan orang ada yang kalau yang 500 ya udah jelas, ini 217 aja udah 217 meter. Takriban, nah takriban ini lebih kurang lah, jadi nggak persis ya 217. Itu kalau mau diletterin dengan letteran yang ukurannya berlaku di mana-mana lah.
dengan kaleng deh. Wawa mayusawi asal tanakan itu sama dengan 10 kaleng. Kaleng apa itu? Kaleng biskuit. Kaleng itu yang beri 4 kan. Apa namanya? Yang kaleng kerontangan. Saya masih ingat tuh kaleng kerontangan 10. Mungkin satu kaleng itu kira-kira 20 meter lebih nanti. Kan kalau 10 itu sama dengan 200 juga. 20 meter lebih. Atau derigen, kan ada derigen yang 20 meter lebih. Nah, 10 derigen, berarti sama dengan 217 meter. Nah, ini udah 12. Baik. Karena kalau waktu, nah, kata ulama dalam satu bait syair menerangkan tentang 2 bulan. Wal kullatani asratun minat tanak kada ata tahlilu di warisak. Nah, diakhiri pakai kaf. Wal kullatani asratun minat tanak kada ata tahlilu di warisak. 2 bulan itu sama dengan 10 kaleng. Kada ata tahlilu demikianlah ketetapannya bisa tanpa diragukan. Jadi ukuran 180 bulan adalah berarti 217 meter atau 10 kaleng. Nah, itu sudah selesai tadi mengenai keadaan-keadaan air yang terkena apa? Nah, sekarang ada masa ilmu ilmu tanajis. Beberapa masalah tentang air yang terkena najis. Beberapa masalah. Karena berhubung inti ngananya. Nah, jadi di sini buat pertanyaan, kemudian jawab kita sendiri. Inti tinggal dengerin aja. Kan enak, kalau kita mau nanya pikir apa kira-kira mau nanya ya. Lupa kita sampai di rumah baru ingat. Oh, ya terlupa. Nah, kan bisa jadi. Nah, ini buat masalah, kemudian jawabnya sendiri. Kita tinggal dengerin. Yang pertama, ada kaitan dengan yang tadi. Idza kana al-ma'u katsiran. Saya mau nanya Ustaz, air banyak, maksudnya lebih dari 2. Wa waqa'at fihi najasah, terkena najis. Yang kami tanya, syakatnya, ya. Yang kami tanya, kan tadi katanya lihat dulu, kalau 20 lihat berubah enggak? Nah, pertanyaan kami ragu-ragu, apa ini berubah enggak? Oh, kan harusnya itu yang nanya tadi. Tapi kan nggak ada yang nanya kan? Iya. Kalau yang tadi yakin berubah, yakin nggak berubah. Kalau yang berubah najis, yang nggak berubah enggak? Kami ragu nih, berubah nggak nih ya? Nah, kan gitu. Apakah najis itu enggak gitu? Hal tabayyana amla. Ya. Apakah najis itu enggak? Kalau najis nggak boleh pakai ambil buat duduk atau nyuci yang najis atau enggak najis. Nah, pertanyaannya naam itu iya. Iya, saya duduk taharatu bihi. Nah, kalau ente ragu, ya berubah enggak? Anggap enggak berubah. Ya, boleh ente gunakan air itu untuk toharat. Apa untuk toharat? Untuk mengambil wudhu, untuk mandi, untuk mencuci barang yang terkena najis. Nah, dalilnya mana? Kalau ragu itu dianggap suci, li'anal asla fihi at-tahar. Fihi bima. Karena menurut asal, menurut dasar, air itu apa? Suci. Menurut dasar, najis itu artinya dasar, najis itu datangnya apa? Belakangan. Menurut asal ciptaan. Menurut asal ciptaan Allah menciptakan air dalam keadaan apa? Suci. Adapun datangnya najis belakangan. Jadi apabila terjadi keraguan, kita kembalikan kepada apa? Kepada asal. Ya. Nah, berarti air itu suci, ya, jangan dibuang. Udah pertanyaan pertama.
Ada pertanyaan kedua. Idza kana ma'u katsiran wa taghayyara. Air banyak, bagian 2 bulan. Kena najis berubah. Walakin sangatnya, tapi kita ragu. Nah, ragunya ini bukan masalah kalian tadi kan ragunya berubah atau tidak. Kalau ini yang diragukan bukan masalah itu. Kita ragu apakah yang menyebabkan air banyak itu benda najis atau benda suci. Paham nggak? Saya punya air 2 bola banyak. Yang tadinya air saya bening banget. Nah sekarang air saya berubah warnanya menjadi kuning gitu. Yang saya raguin apakah air itu kuning karena kencing atau kuning karena air teh. Tahu nggak? Kalau kena air kencing kan berarti apa? Nah, tapi kalau kena air teh, nah, jadi bukan najis itu. Yang tadinya suci menyucikan menjadi apa? Suci tapi tidak. Jadi yang diraguin bukan masalah berubahnya apa ini. Yang nyampur itu benda najis atau benda suci seperti air teh. Nah, gimana nih? Makrumu bi taharati. Nah, demikian juga. Ya, kita anggap yang terkena itu apa itu? Apa itu taharat itu? Suci. Alasannya sama tuh di anal hasla firmani atau belum tentu ya. Belum tentu air itu tercampur benda air kencing, belum tentu apa itu campur apa? Teh, belum tentu teh, bisa jadi dia berubahnya itu karena tanah, kan? Kalau air hujan terkena tanah, sehingga air itu menjadi warna apa kuning. Nah itu nggak mempengaruhi. Jadi menurut asal air diciptakan Allah dalam keadaan apa? Enggak. Kemudian ada soal yang ketiga. Idza kana ma'u katsiran. Ya, seperti yang nomor 2. Air banyak. Tabayyara binajis. Berubahnya dengan sebab najis. Dengan sebab yakin ya. Yakin berubahnya karena terkena najis. Lakin buat dapat wajib. Namun setelah beberapa waktu sakatnya kita ragu-ragu. Hardalat tabayyuru amla. Apakah ya, berubahnya itu hilang atau tidak? Apakah berubahnya itu hilang atau tidak? Saya ulangi. Air 2 bulan atau lebih banyak lagi. Kemudian air itu berubah dengan sebab apa? Terkena najis. Kemudian setelah beberapa lama, ya, air itu nggak dipakai beberapa lama, terjadi keraguan. Apakah ya, berubahnya itu sudah hilang atau berubahnya belum hilang? Ya. Pamal hukum maka apa hukumnya? Ya. Saya ulangi, air 2 bulan terkena najis, berubah, sudah jelas? Sudah najis kan? Namun setelah beberapa lama, kita ragu-ragu. Ragunya apa? Apakah berubahnya sudah hilang atau belum? Paman hukum maka apa hukum air itu? Nah ini nahkumu binajasati. Kita menghukumi air itu masih tetap apa? Najis. Walaupun seandainya menurut pandangan mata najisnya sudah apa? Perubahannya sudah apa? Sudah hilang. Walaupun menurut pandangan mata perubahannya sudah hilang, tetap kita menghukumi air itu apa? Najis. Kenapa? Di antara tahapok dan najasa. Karena kita yakin air itu berubah terkena najis. Adapun mengenai berubahnya kita ragu-ragu. Jadi apabila ada sesuatu yang yakin, kemudian ada yang ragu, yang diambil yang mana? Yang yakin. Mana yang yakin itu? Kita yakin bahwa berubahnya dengan sebab najis. Nah yang ragu apa? Apakah sudah hilang atau belum? Jadi apabila terjadi keraguan, ya, maka kembaliin kepada yang yakin. Ya. Ini menjadi kaidah apa kaidah undang-undang. Ya. Apabila ente sholat, ini bukan hanya masalah air. Kita sholat ragu-ragu 3 atau 4,
maka rakaat kan sering terjadi 3 rakaat atau 4, 3 rakaat sekarang saya mau tanya. Kalau ragu antara 3 sama 4, yang yakin yang mana, yang ragu yang mana? 3 atau 4? 3, 4. Yang yakin yang mana? 3. Yang ragu yang mana? Nah, yang diambil yang mana nih? Yang yakin. Ya. Nah demikian juga ini. Saya yakin ayat ini berbeban terkena. Nah, yakin kan? Yang diraguin apa? Apa perubahannya sudah hilang atau belum? Jadi yang mana kita ambil? Yang yakin. Mana yang yakin tadi bahwa air itu tadi perubahannya dengan sebab apa? Selesai. Baik. Nah, udah satu masalah yang kita dapat. Kemudian kita lanjutkan al-maqwatu minan najasati fil ma. Yang berkenaan dengan air juga. Ada yang dimaafin, najis-najis yang dimaafkan yang terkena air. Nah, ada najis-najis yang dimaafkan. Artinya walaupun air itu terkena najis dimaafin, ya. Nah, apa yang dimaafin? Ya. Nggak mempengaruhi hukum air. Karena najis itu dimaafkan. Nah, kita ingin tahu apa saja najis-najis yang dimaafkan. Artinya yang dimaafkan apabila najis itu terkena air, air tetap suci minum. Kita mau tahu di apa itu. Yuk pak, filmai walmai dimaafkan kalau terjatuh di air atau benda cair. Yang ada air atau benda cair. Seperti yang benda cair. Ya, sayur sop. Yang ada benda cair, bukan air. Minyak terkena najis, tapi najisnya dimaafkan gitu. Yang pertama adalah la yudrikator, najis yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, artinya tanpa alat. Kita lihat ya, nggak kelihatan saking apa itu kecilnya, ya, saking kecilnya. Nah ini walaupun najis dimaafkan sulit. Nah kalau umpamanya najis yang kagak kelihatan mata bisa membuat air najis, berarti kalau saya punya air harus diapain? Harus ditutupin, ya. Tutupnya juga yang halus. Sulit ini. Nah inilah keindahan hukum Islam. Jadi hukum Islam itu nggak kaku. Oh najis itu terkena najis, enggak. Tapi kalau seandainya sulit, ya, dalam hal keadaan sulit, maka peraturan itu berubah. Ya. Itu yang tadi najis menjadi enggak najis yang tidak terlihat oleh. Nah, ya contoh, kita punya ayat, ya. Kemudian ada apa nih? Ada tai apa nih? Ya, yang kagak kelihatan gitu. Nah itu nggak ada masalah, sulit dihindari. Yang kedua, yang dimaafkan. Al-maitah allati la dama lahu sa'ir, bangkai yang tidak punya darah mengalir. Maksudnya saat dia hidup, binatang itu nggak punya darah, nyempur di air, ya. Bukan bangkai itu. Kalau mati berarti bangkai. Nah itu dimaafkan. Artinya air itu tidak najis, tetap air itu ya. Nah kita ingin tahu sini binatang yang tidak punya darah mengalir adalah alat tidak suka apabila dibelah, ya, udun, ya, anggotanya dibelah atau apa, lam yasil dan tidak mengalir apa, seperti mana, lubang, lalat, lalat punya apa? Punya darah, punya enggak? Nah ini ada dasar dalil dari sabda Nabi. Kata Nabi, "Idza waqa'a al-zubabu fi ina'i ahadikum." Apabila terjatuh lalat di gelasmu, ya, ada kopi, ada teh, ya, ada susu, nyebur apa? Lalat. Nah kemudian kata Nabi, apa itu? Tenggelumin itu lalat. Fal ya mumisu, dia apa? Celupin.
Jangan dicelupin, kalau dicelupin belum tentu mati. Tenggelungin. Kalau dicelupin mungkin kakinya doang. Tenggelumin tuh lalat. Kalau ditenggelumin otomatis apa? Bangkai kan? Nah, setelahnya bangkai, maka lalat yang udah jadi bangkai buang. Ya, tehnya minum. Nah, itu. Nah, jadi yang ada dalam hadis lalat. No, tadi katanya bukan lalat apa? Binatang yang tidak punya darah. Oh, jadi dikiasin gitu. Ini hukum Islam, jadi bukan hanya lalat doang. Jadi kata-kata lalat itu bisa dikiaskan dengan binatang-binatang lain yang tidak punya darah. Nah, sekarang ada yang bertanya, atau tidak? Ada orang orientalis, kan orang tua itu kerjanya nyari-nyari, maksudnya ingin goda-goda iman ente supaya iman ente tergelincir. Apa kata orientalis? Masa iya lalat sudah tenggelam, sudah habis tenggelamin lalatnya buang, kemudian airnya minum. Berarti orang Islam itu jorok banget. Nah gitu. Coba kalau ente dengar kayak model begitu bisa. Bahkan hadis ini hadis sahih. Jadi apabila ada sesuatu yang menurut akal, itu menurut akal kita ini nggak masuk akal, jangan terburu-buru nyalain. Jangan terburu-buru apa? Nyalain. Nah ini buktinya. Setelah diteliti, akhirnya terbukti bahwa di salah satu sayap lalat mengandung racun, dan yang satunya mengandung penawar. Makanya tadi Nabi suruh apain? Celupin. Ya. Kecuali kalau ente tahu yang kanan ada racunnya, yang kiri penawarnya, ya udah nggak ada celupin. Itu nggak berhubung, kita nggak tahu yang mana yang racun, yang mana penawar. Agar supaya air itu aman, dia apain? Jangan langsung nyalain. Mungkin otak ente yang belum sampai ke sana, atau ente malas untuk mencari rahasia gitu. Berarti di sini ada ilmu lalat. Sekarang saya mau tanya, ada orang Islam yang mempelajari ilmu lalat? Nggak ada. Yang ada itu orang Yahudi, pelajarin semut, pelajarin lalat. Kita disuruh harusnya. Itu sudah terungkap rahasianya. Kenapa harus diapain tadi? Baik. Nah, ada sebuah syarat. Jadi air tetap suci. Syaratnya berapa? Dua. Yang satu Allah yakuna bibilihi, bukan direkayasa. Ada lalat takut ceburin. Direkayasa, kalau itu nggak bisa. Apalagi yang selain lalat, cecek, kan? Cecek nyebur di air, nggak apa-apa, karena kan cecek nggak punya darah. Tapi kalau kita ambil cecek boleh di air, itu lain perkaranya. Yang kedua alat duwairok mawapati, yang keduanya nggak berubah. Air itu tidak, tapi kalau air itu berubah, ya tetap apa? Nah, dua syarat ini dikatakan dalam kitab berobat seperti baik. Wastas nimaitan damu lam yasi aulayu robekoti lima lam yasui. Jadi pengecualian bangkai yang tidak najis adalah bangkai yang tidak punya darah. Ya, damu lam yasili, yang kedua layuno, atau najis itu nggak bisa dilihat dengan apa tadi? Bit orti bil ain. Ya, jadi saya ulangi, ada najis yang apabila jatuh di air, najis itu dimaafkan. Apa dimaafkan? Tidak mempengaruhi hukum air. Apa itu? Yang pertama, najis yang tidak bisa dilihat oleh mata, saking halusnya. Yang kedua apa? Nah, yaitu apa tadi? Bangkai binatang yang tidak punya darah mengalir. Ada mulai apa? Kelanjutannya turuk cara-cara ya menghilangkan air atau mensucikan air yang terkena najis. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Jadi
air yang kena najis walaupun hukumnya udah najis bisa jadi suci lagi. Kan aneh tuh. Kapan? Entah pengajian yang akan datang. Supaya ente datang. Gitu kan. Ada sinetron gitu kan. Tayangan yang berikutnya sengaja cuplikan supaya ente penasaran. Gitu. Itu. Nah dari saya ya. Sebelum kita melanjutkan acara, berhubung saya akan meninggalkan tempat, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, taufik hidayah dan iman saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim